Bab 771. Benar-benar menunjukkan kasih sayang di mana-mana. Ezra seperti tidak mendengar perkataan Kina. Ezra meletakkan lengannya di atas bahu Kina. Lihatlah kembang api itu. Dia menatap kembang api yang terlihat indah di langit. Nadanya terdengar seperti seorang yang sedang berbohong. Kina, pria ini semakin jago berpura-pura. Di malam yang gelap, sesuatu jatuh dari langit. Kina mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada lembut, turun salju. Mungkin kembang api akan dinyalakan selama 2 atau 3 menit lagi. Maukah masuk ke dalam kamar? Ezra memeluk Kina, bertanya dengan suara pelan dan lembut. Tidak, aku ingin melihat kembang api. Kina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum polos. Tidak jauh dari sini, Clayton sudah melepaskan sepasang tangan yang menutupi mata Dea. Clayton membujuk Dea untuk melihat kembang api. Setelah melihat ke arah Ezra dan Kina, Dea melihat Ezra dan Kina tidak berciuman lagi. Dea mendengus ke arah Kak Clayton, selanjutnya menyadari bahwa sekarang sudah turun salju. Perasaan marahnya datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Dea mengelilingi Kak Clayton, kemudian berteriak dengan penuh semangat, turun salju. Kevin melirik dua adik perempuannya berdiri di sebelah suami mereka. Kemudian orang tuanya dari Ezra dan Kina juga seperti itu. Mereka saling berpelukan. Benar-benar sangat menunjukkan kasih sayang mereka. Sedangkan Kevin hanya bisa menelan ludah dan pindah ke sebelah kakek Okto. Kevin, cepat cari pasangan. Tidak peduli pria atau wanita. Kami semua menerimanya kok. Jadi tahun depan kamu tidak perlu hanya melihat mereka bermesraan, kakek Okto menyindir sambil tersenyum polos. Mungkin karena kakek Okto sudah tua, jadi open-minded dan bisa menerima segala sesuatu. Sebelumnya dia berkata begitu untuk menolak bantuan Ibu Kina yang ingin mencarikan pasangan untuknya, jadi Kevin langsung mengatakan bahwa dirinya gay. Kakek Okto juga tahu masalah tentang menantu perempuannya dan Ibu Kina yang mencari pasangan untuk Kevin. Jika Kevin benar-benar menyukai pria, kakek Okto tidak akan mendiskriminasi atau menghujatnya. Aku tidak tertarik dengan hal itu, Kevin berkata dengan nada yang putus asa. Jika pihak lain sudah mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak tertarik, kakek Okto juga tidak terus membicarakan topik pembicaraan ini. Jika terus mengatakannya, itu akan membuat orang merasa jengkel dan kakek Okto mengerti akan hal ini. Kakek Okto mengangkat kepala dan mendorong kacamata di pangkal hidungnya. Kembang api yang cerah terlihat di lensa kacamatanya, ia pun tersenyum dengan senang dan puas. Hotel Luxton di kota Leicester, hotel yang tertinggi di kota Leicester. Di dalam kamar presidential suite yang ada di lantai paling atas. Seorang pria muda yang bertubuh tinggi berdiri di depan jendela. Pria muda itu mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang dibuat dengan sempurna dan berkualitas sangat bagus, sehingga memperlihatkan tubuhnya yang bagus dengan jelas. Pria muda itu mengenakan pakaian yang keren, tapi malah tidak sesuai dengan cuaca yang turun salju di luar dengan kemeja digulung, memperlihatkan lengan yang berotot. Ia memakai jam tangan edisi terbatas yang mewah. Seluruh tubuh memancarkan keagungan dan kesombongan yang dibawa sejak lahir. Wajah yang berdarah campuran dari negara R dan Jerman itu terlihat sangat indah dan sempurna. Ekspresi wajah yang dingin penuh dengan kesombongan. Ada seorang wanita berdiri di belakang pria muda itu. Wanita itu memandangi punggung pria muda itu, kemudian melihat keluar jendela. Mereka bisa melihat setengah bagian dari kota Leicester di dalam kamar presidential suite yang ada di hotel tertinggi di kota Leicester. Pada saat yang bersamaan, mereka bisa melihat kembang api yang sangat jauh dari sini. Karena jaraknya sangat jauh, mereka hanya bisa melihat sekelompok kecil dari kembang api. Jika mengatakannya dari sudut pandang yang menonton, ini sama sekali tidak dapat menonton dengan jelas. Setelah kembang api padam, pria itu berbalik badan dan berkata pada wanita itu dengan menggunakan bahasa Jerman, "Ayo beristirahat." Setelah berkata, pria muda itu berbalik badan dan kembali ke kamar tidur. Keesokan paginya, Albert terbangun oleh suara petasan yang ada di luar. Albert membuka mata dan melihat tempat yang ada di sebelahnya.
Vito sudah tidak ada di samping. Albert melihat jam, sekarang sudah pukul 7:30. Setelah bermalas-malasan di tempat tidur, Albert baru bangkit dari tempat tidur, kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah mengganti pakaian dan berdandan, Albert mengenakan mantel yang memiliki saku lebih besar. Albert memasukkan beberapa angpau yang sudah disiapkan olehnya ke dalam saku, kemudian turun ke lantai bawah. Mommy, Dea mendapatkan banyak angpau. Dea mengambil tas mahal milik mominya. Dea berlari ke depan mominya dan membuka tasnya. Mommy, kamu lihat, buyut, kakek, nenek. Kak Clayton juga memberi angpau kepada Dea. Kak Clayton menyuruh Dea membeli permen dengan menggunakan isi dari angpau ini. Semuanya tahu bahwa Dea menyukai angpau dengan uang tunai yang banyak. Oleh karena itu, setiap orang memberi angpau kepada Dea dengan isi sebanyak 20 juta. Jika mengisinya terlalu banyak, itu akan tidak muat. Jika bisa mengisinya, angpaunya terlihat sangat jelek. Apakah Dea menginginkan angpau dari Mommy? Albert melirik ke arah tasnya. Ada angpau dengan isi puluhan juta di dalam. Mau, Dea menjawab sambil mengangguk. Kalau begitu apa yang harus kamu katakan? Albert bertanya sambil tersenyum. Mommy, selamat tahun baru Imlek. Kemudian, Dea seketika lupa. Setelah terdiam sejenak, Dea berkata lagi, saya berharap Mommy bisa menghasilkan banyak uang, lebih banyak dari Daddy. Albert seketika dibuat oleh gadis kecil ini hingga tertawa-tawa. Albert berpikir di dalam hati, tidak mungkin menghasilkan uang yang lebih banyak dari Dedimu. Mommy tidak akan pernah bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari Dedimu. Momimu masih bekerja untuk Dedimu. Sini, Mommy memberi angpau untuk Dea. Albert mengeluarkan sebuah angpau dari sakunya, kemudian memasukkannya ke tangan Dea. Dea harus tumbuh besar dengan sehat dan bahagia, kemudian harus semakin cantik. Terima kasih, Mommy. Dea meletakkan angpau itu ke dalam tas, kemudian mengulurkan tangannya lagi. Mommy, Daddy memberi 6 angpau kepada Dea. Albert, maksudnya adalah Albert masih harus memberi 6 angpau kepada Dea. Setelah Mommy lebih kaya dari Dedimu, Mommy baru memberi 10 angpau kepadamu, oke? Begitu mendengar bahwa mominya akan memberi 10 angpau setelah menjadi kaya, Dea segera menjadi semakin senang. Mommy paling baik. Kalau begitu, siapa yang paling dicintai oleh Dea hari ini? Albert bertanya. Dea paling mencintai Daddy. Dea menjawab sambil tersenyum. Albert hampir memuntahkan darah. Sayangku, tolong jangan menjadi mata duitan. Kamu sudah tergila-gila dengan uang. Bisakah kamu melihat Mommy? Setelah Albert dan Dea hampir selesai berbicara, Clayton baru mengucapkan selamat tahun baru kepada Albert, kemudian meminta angpau dengan Albert. Salju sudah turun sepanjang malam, sekarang sudah berhenti. Begitu melihat keluar, pemandangan tampak sangat indah. Setelah selesai sarapan, Albert membantu putrinya untuk mengenakan pakaian yang tebal, seperti pangsit kecil, kemudian juga mengenakan sarung tangan dan topi. Sekarang baru membiarkan Dea dan Kak Clayton-nya keluar untuk membuat patung salju. Hari ini merupakan hari pertama tahun baru Imlek, ditambah salju turun tadi malam sehingga tidak keluar untuk bermain. Meja mahjong masih diletakkan di aula. Setelah selesai sarapan, mereka tidak ada kerjaan, jadi mulai bermain mahjong lagi. Kali ini, kakek Okto hanya menonton. Kakek Okto membiarkan Ezra bermain. Setelah bermain beberapa babak, kakak kedua, semalam kamu mengatakan bahwa kamu tidak pandai bermain mahjong. Kemampuan yang dimiliki olehmu benar-benar merupakan kemampuan yang sangat jago dalam bermain mahjong. Ezra berkata sambil menyentuh kartu. Kakak kedua, kamu jujur saja, apakah kamu masih memiliki identitas yang tidak diketahui oleh orang? Contohnya Raja Judi, bakat luar biasa dan semakin beruntung. Ezra mengucapkan beberapa kata dengan tenang. Kakak kedua, apakah kamu tahu bahwa kamu yang berpenampilan seperti ini sangat mudah dipukul oleh orang? Vito berkata lagi, aku tidak tahu. Ezra menjawab. Ini sama sekali tidak bisa diteruskan lagi. Bab 772. Kamu kenal dengan pria itu?
karena semua pelayan diliburkan selama 2 hari. Kemudian terlalu malas untuk membuat makan malam, jadi mereka akan pergi makan di restoran bintang 5 dan memesan sebuah ruangan VIP yang besar. Kina merasa bahwa kota Leicester tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah berjalan masuk ke restoran, Kina tanpa jelas memperhatikan sosok wanita yang duduk di sudut jendela yang tidak jauh dari sini. Ada seorang pria yang duduk di depan wanita itu, karena pria itu membelakangi mereka, jadi hanya bisa melihat punggung pria itu. Jika ingin menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan pria ini, punggungnya sangat indah. Jika ingin menilai pria ini melalui punggungnya dan pakaian yang dikenakan olehnya, pria ini pasti merupakan seorang pria yang sangat hebat. Ezra, kamu lihat ke sana. Kina menepuk lengan Ezra. Kina menunjuk ke arah wanita itu. Kina berkata dengan suara yang rendah, kemarin saat kamu membawaku untuk sarapan di restoran, aku bertemu dengan wanita itu saat pergi ke kamar mandi. Apakah wanita itu sangat mirip denganku? Ezra melihat ke arah yang ditunjuk oleh Kina. Setelah melihat wajah wanita itu, dari tatapannya terpancar rasa kaget. Lalu Ezra tidak bereaksi ketika melihat pria itu. Cukup mirip denganmu, tapi tidak secantik kamu. Ezra mengungkapkan pendapatnya. Aish, kamu benar-benar memiliki mulut manis. Kina berkata sambil tersenyum. Ezra menepuk Kevin. Ezra berkata sambil melirik ke arah wanita itu, adikmu yang satu lagi. Kevin merasa sedikit bingung. Setelah melihat ke arah yang ditunjuk oleh Ezra, Kevin juga terkejut. Pada akhirnya, Kevin berkomentar dengan nada yang acuh tak acuh, benar-benar terlihat seperti Kina. Tidak jauh dari sini. Wanita itu merapatkan bibirnya, kelima jari tangannya mengetik sebuah kalimat di tablet dengan cepat, kemudian mengubahnya menjadi suara, Presiden, coba kamu melihat ke belakangmu. Pria itu mengeluarkan ekspresi wajah yang dingin. Pria itu menoleh dan melihat anggota keluarga Okto. Kemudian pihak lain sepertinya juga melihat ke sini. Mata yang dalam dan dingin terlintas tatapan yang kacau. Dalam waktu sesaat, pria itu memalingkan wajahnya lagi dengan tenang. Pria itu menjelaskannya dengan acuh tak acuh, keluarga yang paling kaya di negara R, keluarga Okto. Wanita itu mengangguk kemudian terus mengetik di tablet dan mengubahnya menjadi suara, wanita yang berambut pendek itu sangat mirip dengan saya. Sebelumnya wanita itu pernah melihatnya sekali di draft pria itu yang ada di ruang kerja. Hanya ada beberapa goresan, tapi malah bisa menggambarkan karakteristik dan pesona wanita itu. Nyonya muda kedua di keluarga Okto, pria itu menjelaskannya dengan nada yang acuh tak acuh. Setelah mendengarkan ini, wanita itu tidak berbicara lagi. Vito juga mendengar bisikan antara kakak keduanya dan Kevin. Vito juga melihat ke arah yang dibicarakan oleh mereka. Kebetulan melihat wajah pria itu, Presiden VSL malah datang ke kota Leicester. Kamu kenal dengan pria itu? Ezra tidak ikut campur dalam urusan bisnis, banyak orang kenal dari adik ketiganya. Tahu, tapi tidak pernah berinteraksi secara langsung. Pria itu merupakan seorang pria yang cukup terkenal, seharusnya orang-orang di dunia bisnis kenal dengannya, Vito menjawab sambil mengangguk. Ceritakan padaku. Kakak kedua, kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan orang yang ada di dunia bisnis? Ceritakan saja jika aku menyuruhmu untuk menceritakannya. Ezra juga tidak tahu perasaan di dalam hatinya. Ezra tanpa jelas ingin memahami pria itu. Oh, Vito dan keluarganya berjalan masuk ke kamar pribadi. Vito duduk di sebelah kakak keduanya. Vito berkata, pria itu merupakan tuan muda kedua dari keluarga Chris yang ada di Jerman. Pria itu merupakan blasteran dan berkewarganegaraan ganda. Nama Jermannya adalah Rafael. Nama di negara R adalah Rafael. Begitu berbicara sampai di sini, Vito terdiam sejenak. Setelah menjernihkan tenggorokannya, Vito baru terus mengatakannya. Tuan muda kedua ini memiliki posisi yang cukup tidak nyaman di dalam keluarganya. Ayahnya menikah sebanyak 3 kali, kakaknya merupakan anak yang dilahirkan oleh istri pertama. Tapi kakaknya sudah meninggal, lalu ayahnya menikah dengan istri kedua, yaitu ibu dari pria itu.
Ibunya merupakan orang dari negara R, kemudian juga merupakan anak pintar yang melakukan studi lanjut di Berlin. Beberapa tahun setelah melahirkan pria itu, orang tuanya sudah bercerai karena beberapa alasan yang tidak diketahui dan pengadilan memberikan hak asuh pria itu kepada ayahnya. Meskipun tidak tahu kenapa kakak keduanya tiba-tiba ingin mengetahui informasi tentang pria yang asing, tapi Vito tetap menceritakannya kepada kakak keduanya dengan sangat detail. Setelah itu, ayahnya menikah dengan putri dari perusahaan lain lagi, yaitu istri ayahnya saat ini. Mereka melahirkan seorang putra. Selain itu penampilan Rafael Chris dari keluarga Chris juga terlihat biasa-biasa saja. Dia adalah tuan muda yang tidak dianggap penting di keluarga Chris, sama sekali tidak memiliki status apapun. Sepertinya saat Rafael berusia sekitar 20-an, Rafael tiba-tiba mengajukan pemikiran yang ingin tinggal di luar kepada ayahnya. Rafael hanya meminta modal Ventura sebanyak 40 miliar yang diubah menjadi mata uang di negara R. Setelah itu ia juga menandatangani kontrak. Rafael mengambil 40 miliar itu dan dia berjanji bahwa kedepannya tidak akan meminta uang dengan keluarga Chris lagi. Dua saudaranya dan ibu tirinya merasa bahwa Rafael pasti sudah gila. Setelah ayahnya memikirkan hal itu untuk waktu yang lama, akhirnya ayahnya menyetujuinya. Bagi keluarga besar yang seperti keluarga Chris, uang sebanyak 40 miliar itu sama sekali tidak banyak. Itu hanya seperti orang tua yang memberikan uang jajan kepada anaknya. Teruskan, Ezra sambil menuangkan teh untuk Vito, yang sangat jarang dilakukannya. Vito minum seteguk teh dan terus berkata, kemudian Rafael meninggalkan Berlin dengan membawa uang sebanyak 40 miliar. Rafael pergi ke Munich untuk memulai bisnisnya. Awalnya membuat pakaian khusus yang berkualitas tinggi, kemudian berkembang menjadi industri kosmetik, kemudian toko perhiasan. Secara keseluruhan, Rafael membuat bisnis yang menghasilkan uang dari wanita. Perusahaannya bernama VSL. Orang-orang yang ada di negara R langsung memanggilnya sebagai VSL, terutama dalam 2 tahun ini. VSL menjadi sangat populer. Albert bahkan memiliki 2 set pakaian dari VSL. Harganya sama sekali tidak lebih murah dari toko C dan toko G. Dapat dikatakan bahwa VSL merupakan merek mewah yang sangat sukses. Menurutmu, apa tujuannya untuk datang ke kota Leicester? Ezra bertanya lagi. Sebelumnya pernah melihat tujuan selanjutnya yang dibicarakan oleh Rafael di majalah, yaitu membiarkan perhiasan VSL masuk ke pasar yang ada di negara R. Kalau memang karena itu, tentu saja Rafael datang untuk bekerja, Vito mengatakan dugaannya. Jika perhiasan VSL berhasil masuk ke pasar yang ada di negara R, maka akan menjadi lawan yang kuat bagi KRC Jewelry Store. Kalau begitu apakah kamu berencana untuk menghentikan VSL masuk ke pasar yang ada di negara R? Ezra bertanya, kenapa harus menghentikannya? Persaingan hanya akan membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, Vito menjawab dengan arogan. Setelah melihat kedua pria mengobrol dalam waktu yang lama, Albert menggunakan ponselnya untuk mencari informasi tentang Rafael dari keluarga Chris. Setelah melihat foto Rafael Chris dari keluarga Chris, Albert sangat kaget hingga tidak tahan lagi dan berkata, bukankah pria ini belajar di sekolah yang sama denganku dan Kina, kemudian Kina juga menyukainya. Kina. Ezra melihat ke arah Kina. Aku tidak tahu apa-apa. Kina tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Setelah lengan dipukul dengan lembut, Albert baru menyadari apa yang baru saja dikatakan olehnya. Albert segera memperbaikinya. Kakak kedua tenang dulu, pria ini sangat ganteng. Jika itu aku pun juga akan menyukainya. Jadi sangat normal kalau Kina juga begitu. Oh, benarkah? Suara Vito yang terdengar suram masuk ke dalam telinga.